Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan mereview tentang pinjaman online yang terpercaya dan juga terpopuler, memberikan pinjaman kepada kita. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Saya akan langsung merekomendasikan sekaligus mereview salah satu pinjaman online yang memang sangat terpopuler dan juga terbukti dalam memberikan pinjaman. Aplikasi ini sudah banyak digunakan dan juga sudah banyak juga membantu teman-teman yang memang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Nah, yaitu ada namanya Kredito. Nah, kenapa harus memilih pinjaman online Kredito? Karena jika kita cek lagi ada banyak aplikasi pinjaman online yang telah memberikan keluasaan bagi kita ya, khususnya dalam memilih salah satu layanan pinjaman sesuai dengan kebutuhan pribadi. Jadi walaupun nggak semuanya menawarkan pinjaman online dengan durasi panjang, namun setidaknya pilihan pinjaman online saat ini memang semakin beragam. Meskipun demikian, di kebanyakan pinjaman online itu ditawarkan jangka pendek, mulai dari 7 hari, 14 hari, 21 hari, hingga 30 hari. Nah, sementara bagi kita yang mengandalkan gaji kita sebagai sumber pengembalian pinjaman, tentunya ini sangat berat jika harus mengembalikan dana dalam hitungan hari. Oleh sebab itulah kenapa sangat saya rekomendasikan Kredito untuk teman-teman, karena Kredito ini bisa memberikan kita pinjaman dalam jangka waktu 3 bulan. Dan juga Kredito ini sudah berdiri sejak tahun 2018 atau 2019 sudah beroperasi. Nah, jika dilihat di sini ya, untuk Kredito ini bisa memberikan kita limit pinjaman yaitu dari 1 juta hingga 3 juta rupiah dengan durasi 1 sampai dengan 3 bulan. Kemudian juga ada cicilan untuk mahasiswa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dan juga ada pinjaman cicilan untuk kita yang sudah memiliki usaha yang pekerjaannya sebagai wira swasta. Kita bisa mengajukan di Kredito untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Dan juga syarat kita untuk mengajukan di pinjaman Kredito ini harus berusia 18 tahun dan juga maksimum 55 tahun, dan juga warga negara Indonesia yang sudah memiliki EKTP, kemudian mempunyai rekening bank atas nama pribadi, dan juga bertempat tinggal di wilayah kerja Kredito. Itu ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan juga Malang. Jika teman-teman memenuhi kriteria dan persyaratan yang saya sebutkan, artinya teman-teman berkesempatan memperoleh pinjaman online melalui aplikasi Kredito. Jadi pinjamannya secara online melalui aplikasi Kredito yang bisa teman-teman ajukan hanya di Play Store. Nah, kita cek bagaimana kita bisa mendapatkan pinjaman di Kredito. Oke, kita langsung aja, jangan di skip dan check it out. Nah, kita lihat bagaimana cara pengajuan pinjaman di Kredito. Cara umum teman-teman bisa lakukan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, silakan install terlebih dahulu aplikasi Kredito yang ada di Play Store. Jadi kita harus mengunduh dan menginstal aplikasi Kredito di ponsel kita. Dan caranya pun juga sangat sederhana ya, tinggal dicari aja namanya Kredito di Google Play Store atau di App Store, kemudian silakan diklik install. Setelah proses installnya selesai, barulah kita melakukan yang namanya pembuatan akun.
Nah, selanjutnya setelah proses installnya selesai, langkah kedua yang akan kita lakukan yaitu adalah pembuatan akun atau registrasi akun. Silakan teman-teman buka aplikasi Kredito, maka nanti kita akan diarahkan pada tampilan awal dan silakan pilih menu daftar yang kemudian nanti akan lakukan pendaftaran dengan memasukkan nomor ponsel kita. Nanti setelah kita masukin nomor ponsel kita, nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP yang nanti akan dikirimkan ke nomor ponsel kita. Yang selanjutnya nanti kita akan membuat kata sandi dan juga kode undangan jika ada. Kode undangan ini untuk ketika kita mengirim link ke teman kita. Jika mereka mengaktifkan ataupun mendownload aplikasi Kredito, maka teman-teman akan mendapatkan hadiah ataupun bonus, tapi itu tergantung dari akunnya. Jadi silakan download dulu ya aplikasinya, dan sudah tuh silakan isi dan buat akun. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah kita membuat akun, barulah kita mulai mengisi dan juga melengkapi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk mendapatkan pinjaman online yang di Kredito ini, kita harus mengisi berupa ada informasi pribadi ya. Yang pertama, di mana informasi pribadi ini kita harus menginput data, diantaranya membuat nama sesuai dengan EKTP dan juga alamat email pribadi. Kita harus melengkapi semua data-data yang dibutuhkan agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi jangan sampai ada yang kosong, diisi sesuai dengan data yang ada di KTP. Nah, kemudian kita mulai mengisi yang namanya informasi pekerjaan, dimana untuk informasi pekerjaan ini meliputi tempat kita bekerja, kemudian ada bidang kita bekerja di mana, dan juga lanjutkan untuk memilih jabatan kita di pekerjaan kita, dan juga ada jumlah penghasilan bersih per bulan hingga tanggal penerimaan gaji. Jadi lengkapi semua formulir pengajuan pinjaman terkait alamat dan juga nomor telepon perusahaan tempat kita bekerja. Lalu jika sudah terisi semuanya, silakan teman-teman klik selanjutnya untuk melengkapi data selanjutnya. Nah, kemudian pada tahap ini kita akan diminta untuk memberikan beberapa data orang terdekat kita sebagai kontak darurat. Jadi kita bisa mengisinya dengan mencantumkan apakah sebagai orang tua, sahabat, rekan kerja, atau suami atau istri. Silakan pilih status hubungan dan juga kita harus masukkan nama lengkap serta nomor ponsel yang bisa dihubungi. Di Kredito ini mereka hanya meminta 2 kontak darurat saja untuk sebagai syarat dari ketentuan kita dalam meminjam di Kredito. Pastikan ketika kita mengisi nomor rekeningnya, kita mengisi dengan nomor handphone yang aktif atau valid dan yang bisa dihubungi. Jika sudah selesai, silakan klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya setelah selesai kita mengisi semua data informasi yang dibutuhkan, barulah kita proses pengajuan dana melalui aplikasi. Jadi kita tinggal menunggu proses verifikasi dari data-data yang sudah kita isi. Teman-teman jangan hapus dulu aplikasinya ataupun meng-logout, karena nanti setelah mereka memverifikasi, mereka akan mengirimkan informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak melalui aplikasi. Jika pinjaman kita diterima, maka dana itu akan langsung secara otomatis masuk ke rekening kita. Jika pinjaman kita ditolak, kita jangan berkecil hati, kita masih bisa mengajukannya di kemudian hari atau di 1 bulan ke depan. Nah guys, itu review dari saya dan rekomendasi dari saya untuk teman-teman tentang pinjaman online. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.